Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik ya? Alhamdulillah. Kalau memang sehat, baik, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bisa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah karena Allah lah yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan, kemampuan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa belajar bersama-sama di pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, bagaimana? Sudah siap belajar ya? Ya. Dan pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan di pelajaran 3, yaitu dengan tema Aku Anak Soleh. Yang kemarin kita sudah belajar bersama sebelumnya tentang sifat jujur, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sikap amanah. Masih ingat anak-anakku apa artinya jujur dan amanah? Ya, anak-anakku yang soleh dan solehah pasti ingat bahwa jujur artinya adalah berkata sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan amanah adalah kurang lebih dengan bahasa yang mungkin mudah kita pahami adalah tanggung jawab, dapat dipercaya. Dan pada kesempatan kali ini, sikap terpuji yang akan kita pelajari adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat ke-14. Maka dari itu kita tahu bahwa orang tua adalah mempunyai jasa yang luar biasa kepada kita. Karena orang tualah yang sudah merawat dan membimbing kita sejak kecil. Apalagi ibu, wajib kita hormati. Maka dulu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, wahai Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali wajib kita hormati? Maka jawaban Rasulullah adalah ibu. Dan kemudian siapa lagi? Jawaban yang kedua, ibu. Dan yang ketiga, terus siapa lagi wahai Rasulullah? Jawaban yang ketiga adalah dari Rasulullah, tetap ibu. Dan pertanyaan yang keempat, terus siapa lagi wahai Rasulullah? Baru beliau menjawab, ayah. Maka dengan begitu menunjukkan betapa mulianya seorang ibu dengan segalanya, dan tentu wajib kita hormati ibu dan juga ayah kita atau orang tua kita. Apalagi seorang ibu yang sudah mengandung kita 9 bulan dalam perutnya, begitu susahnya, kemudian sampai dengan lahir, ibu juga yang paling utama merawat kita sampai dengan besar, membimbingnya dengan baik, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini
kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan tentu tetap berbakti kepada kedua orang tua, dan juga ayah kita juga sudah mempunyai jasa yang luar biasa kepada kita. Selalu ikhlas mencari nafkah untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan keluarga kita, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini juga, sampai sekarang ini juga, kebahagiaan yang kita miliki adalah tidak lain dari jerih payah orang tua kita, ayah maupun ibu kita. Dan kemudian beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua, antara lain: 1. Patuh dan taat bila dinasehatinya. Nah, jadi tidak boleh melawan. Kalau orang tua kita, ayah atau ibu memberi nasihat kepada kita, hendaknya dengarkan dengan baik dan patuhi, taati nasihatnya. Dan yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Tentu ayah dan bunda kita mengharapkan mempunyai anak yang rajin beribadah, taat kepada Allah dan juga taat kepada orang tuanya, menjadi anak yang soleh dan soleha. Harapannya tentu seperti itu. Dan yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Jadi mungkin apalagi ini selama pandemi, waktu kita banyak di rumah, gunakanlah dengan baik ya untuk membantu orang tua kita. Mungkin bisanya nyapu, ya kita nyapu halaman depan, halaman dalam juga ya, ruang tamu ataupun kamar kita terutama, bersihkan agar ayah dan ibu kita merasa terbantu pekerjaan rumahnya. Atau mungkin saya bisa bantu cuci piring ya, ataupun hal-hal lain yang intinya adalah membantu orang tua kita di rumah sesuai kemampuan kita. Jangan malah waktu banyak di rumah tapi dipakai untuk seenaknya sendiri, untuk banyak bermain tapi tidak membantu orang tua. Itu salah ya. Dan yang keempat, selalu ingat untuk mendoakannya. Kita tahu doa untuk orang tua, contohnya yang paling banyak kita pakai adalah Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau bisa juga depannya pakai Rabbighfirli juga boleh, sama ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa terus kita panjatkan ya untuk orang tua kita, paling tidak 5 kali sehari, yaitu setelah sholat kita doakan ya. Doa seperti ini cukup, kan gampang, insya Allah anak-anakku yang soleh dan solehah sudah hafal ya doa ini ya, dibaca untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga. Misalnya hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Ya, selain itu dengan anggota keluarga juga harus saling hormat, saling menyayangi. Anak-anakku yang di rumah mungkin punya kakak, ya hormati karena itu adalah kakak kalian. Dengarkan juga nasihatnya. Yang punya adik ya sayangi ya, jangan malah bermusuhan gara-gara rebutan sesuatu. Mestinya harus saling menghormati dan saling menyayangi. Selain itu, kita juga wajib hormat dan patuh kepada guru, karena merekalah yang telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat.
Lalu bagaimana cara kita menghormati guru? Nah, berikut adalah contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Antara lain, saat bertemu dengan guru, maka hal yang betul yang dilakukan adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Nah ya, kemudian bersalaman dengan mencium tangannya. Tapi karena ini sedang pandemi, ya sementara tidak berjabat tangan dulu, tidak apa-apa. Bisa dengan mengucapkan salam. Yang penting adalah menyapa dengan baik. Kemudian memperlihatkan wajah berseri-seri. Kalau melihat guru, jangan dengan wajah yang kelihatan marah, tapi dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian yang selanjutnya, saat guru memberi tugas atau PR, maka sikap kita adalah selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu, sesuai yang diberikan oleh gurumu, ya. Kemudian tidak bermalas-malas dan mengeluh, karena belajar itu ya harus semangat. Nah, karena untuk kebaikan kamu sendiri nantinya, ya. Dan yang selanjutnya, saat guru menasehati bagaimana? Nah, maka mendengarkan dengan tulus dan menaati nasihatnya. Dan yang selanjutnya lagi, saat berbicara dengan guru, maka sikap kita bagaimana? Berbicaralah dengan santun. Suara tidak terlalu keras, kemudian tidak memotong pembicaraannya. Ya. Dan yang selanjutnya, saat guru sedang mengajar, ya ini misalnya sedang di kelas, itu bagaimana? Maka sikap kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang peserta didik adalah duduk dengan tenang dan tidak mengganggu teman, dan tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Kemudian memperhatikan pelajaran dengan baik di sekolah atau di kelas. Ya, jadi itu kalau kita ingin ilmu masuk kepada hati, pada jiwa dan pikiran kita, maka termasuknya adalah kita hormati juga orang yang memberikan ilmu. Nah, maka insya Allah ilmu itu akan masuk dengan mudah ke dalam hati, jiwa dan pikiran kita. Ya, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan anak-anakku sehingga menjadi anak yang semakin soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Dan untuk tugas pada kesempatan kali ini adalah silahkan buat contoh ya pengalaman kamu sendiri tentang sikap hormat dan patuh kepada orang tua atau kepada guru, salah satu ya, kepada orang tua atau kepada guru. Misalnya kamu punya pengalaman waktu di kelas 3 misalnya ya, ketika sedang pelajaran ini Pak Guru menjelaskan materi ini dan kemudian saya mendengarkan dengan baik. Saat ada sesuatu yang belum saya paham, saya bertanya dengan cara mengangkat tangan lebih dulu dan kemudian mengajukan pertanyaan dan lain-lain. Intinya contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua atau kepada guru ya, banyak sekali. Nah, tidak usah banyak-banyak, cukup 3 paragraf saja. Nah, ya, 3 paragraf saja. Kasih judul di atasnya. Misalnya judulnya sikap hormat kepada orang tua saat di rumah, atau sikap hormat dan taat kepada guru saat di kelas, atau mungkin yang lain. Ya, seperti itu ya. Begitu, tolong dipahami dengan baik tugasnya agar tidak terjadi kekeliruan ya. Dan Pak Guru mohon maaf jika ada salah
atau kata-kata yang kurang berkenan, dan marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.